Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini di Kiat Kemenak dari Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kali ini kita akan berbincang mengenai makanan halal. Nah, kalau berbicara mengenai makanan halal ternyata bukan sekedar hanya label ataupun sertifikasi, tapi ini merupakan jaminan di mana memastikan bahwa prosesnya halal dan juga bahan-bahannya pun yang digunakan juga halal dan baik untuk dikonsumsi. Dan untuk itu kita akan membahas mengenai makanan halal dan kesempatan kali ini bersama beliau Bapak Haji Nur Huda SHG MSI, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Ajeng Alhamdulillah sehat Bapak. Ini tadi landingnya di mana Pak sebelum? Alhamdulillah. Seperti biasa. Seperti biasa. Perjalanan yang sangat seru karena kita akan membahas Pak mengenai makanan halal. Siap. Karena kan setiap aktivitas kita, setiap kebutuhan hal yang kita akan lakukan itu kan dimulai dengan makanan sebagai energi gitu ya Pak ya. Makanya kita akan membahas mengenai makanan halal. Nah, sebetulnya makanan itu dalam perspektif Islam itu bagaimana Pak Huda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita sehingga kita saat ini bisa bersama-sama untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kemenak yang kami hormati, mengapa saya tertarik dan mengalihkan pembahasan kepada makanan? Karena makanan merupakan satu hal yang basically, yang mendasar dalam kehidupan kita ini, Mbak Ajeng. Makanan merupakan sumber energi kita semua, mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan itu adalah karena makanan. Sehingga Allah beberapa kali memberikan perintah kepada kita, mulai dari surat Abasa ayat ke-24 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang artinya, dan hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Mbak Ajeng dan para sahabat Kemenak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah agar manusia, kita semua itu memperhatikan makanan. Apa yang kita makan itu betul-betul kita perhatikan. Ini ayat yang sangat luar biasa karena fungsi peran makanan dalam perspektif Islam itu setidaknya ada 3, Mbak Ajeng. Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai penjaga kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita yang diawali dengan karena kita mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan adalah bersumber dari makanan. Sehingga ketika apa yang kita makan itu sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, maka kita juga akan mempunyai satu energi yang positif secara rohani maupun secara fisik, kita akan mempunyai badan yang sehat. Kemudian yang kedua, makanan menjadi penyeimbang atau pemelihara kesehatan, karena dengan makanan-makanan yang baik, yang halal itu akan kita mempunyai badan maupun jiwa yang sehat. Kemudian makanan yang ketiga menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan makanan itu kita ingat bahwa ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ingat saudara-saudara kita di luar sana mungkin ada yang diberi oleh Allah cobaan dengan mungkin kekurangan atau sulit untuk mendapatkan makanan. Itu menjadi sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka itu. Jadi ada 3 poin tadi, mulai dari energi dan juga penyeimbang dan juga sarana takarub kepada Allah kita ya Pak. Lantas kenapa Pak kita harus makan makanan yang halal? Nah, begitu. Sahabat Kemenak rahimakumullah. Jadi kenapa kita makan makanan yang halal?
Allah sudah memerintahkan kepada kita di antara beberapa surat, ada surat Al-Baqarah ayat 168 baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah rezeki yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Allah memberikan perintah kepada kita agar kita makan makanan yang halal dan baik. Kenapa? Kan gitu pertanyaan. Kenapa makanan yang diperintahkan Allah itu adalah makanan yang halal juga lagi baik? Sebelum membahas kenapa, saya baca riwayat bahwa ayat ini turun ketika kaum musyrikin di Makkah waktu itu mengharamkan beberapa makanan-makanan yang halal. Ada unta, namanya unta Bahiro, Mbak Ujang. Bahiro itu unta yang sudah melahirkan 5 kali, itu sebutannya di unta Bahiro. Kemudian ada unta lagi yang lain, yang itu sebenarnya adalah makanan yang halal, tetapi oleh kaum musyrikin Mekah itu diharamkan. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal thayyiban. Mbak Ajeng dan para pemirsa sahabat Kemenak rahimakumullah. Kenapa halal? Di awal saya matur bahwa makanan merupakan sumber energi yang sumber tenaga kita, yang menggerakkan kita. Kaitannya begini Mbak Ajeng. Ketika apa yang kita makan itu makanan yang halal, maka berarti sumber energi, sumber tenaga kita adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ketika sumber energi, sumber tenaga kita itu baik, maka insya Allah aktivitas kita akan baik. Kemudian kegiatan-kegiatan kita akan mudah untuk melakukan kebaikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mana bata min lahmin haramin fannaru aula biha." Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka adalah tempat yang lebih layak baginya. Kalau kita korelasikan perintah makan makanan yang halal, sementara di sisi lain Rasulullah menyampaikan bahwa makanan yang haram itu akan menjadikan orang yang makan itu masuk ke neraka. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempat yang layak adalah di neraka. Kenapa begitu? Sehingga ketika kita pahami, kita urai, kok bisa begitu ya? Kan begitu ya. Orang yang makan makanan haram kemudian nanti istilahnya masuk ke neraka. Sehingga ketika difahami, dianalisa, oh orang yang makanannya adalah makanan yang haram, maka kecenderungan perilakunya adalah menuju pada perilaku yang dilarang oleh Allah atau mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu secara perilaku. Kebalikannya, orang yang makanannya itu makanan yang halal, maka insya Allah dia akan mudah untuk berbuat kebaikan. Itu dari sisi perilaku. Dari sisi suasana hati maupun pikiran, orang yang makan makanannya itu halal, maka insya Allah hatinya akan tenang, akan tentram, pikirannya akan jernih, mudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya orang yang makanannya adalah makanan yang haram, maka dia akan jauh dari cahaya Allah. Kemudian dia akan sulit untuk melakukan kebaikan, berat karena hati fitrahnya adalah suci. Masya Allah. Lantas bagaimana Pak ini keutamaan begitu orang-orang yang pada hakikatnya mereka senang dengan makan makanan yang halal, ini bagaimana untuk keutamaannya sendiri begitu nggih? Baik Mbak Ajeng, ada beberapa atau banyak keutamaan dari makanan yang halal ya Mbak Ajeng. Kami lanjutkan sebentar dari tadi dampak dari makanan yang halal tadi. Bahkan makanan yang halal itu jauh sekali, kalau katakanlah ada output, ada outcome, impact, benefit begitu ya Mbak Ajeng. Ketika kita ingin menjadikan anak kita itu anak yang soleh,
atau solihah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kepada mereka diberi makanan yang halal. Atau bahkan sebelum kita punya anak, sebelum suami istri itu punya anak, itu hendaknya apa yang dimakan itu adalah makanan yang halal. Kenapa? Anak itu kan saripati dari makanan. Kalau dulu Nabiullah Adam alaihissalam betul-betul dari tanah, gitu kan. Nah, sementara anak keturunannya kita semua ini kan dari saripati makanan. Yang makanan itu sumbernya dari tanah. Nah, ketika makanan yang dimakan, yang kita makan itu halal, maka insya Allah nanti anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga akan menjadi anak yang baik. Nah, untuk mendidik anak yang soleh, solihah, maka langkah pertama adalah berikan kepada mereka makanan yang halal. Lantas apa keutamaan makanan yang halal? Banyak sekali, Mbak Ajeng. Keutamaan dari makanan yang halal. Jadi secara sekilas kami sampaikan bahwa menjadi sumber energi yang positif bagi seluruh aktivitas kita, baik aktivitas jasmani maupun aktivitas rohani, ya. Mudah untuk melakukan kebaikan, gitu kan. Kemudian yang kedua, orang yang makan makanan yang halal itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan kita lanjutkan setelah betul sekali ya Pak. Akan kita lanjutkan tentunya setelah break sejenak. Tetap bersama dengan Kiat Kementerian Agama.